Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan terus membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami terus diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah terus bagi kami karena kami rindu mendengarkan firman. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Mazmur 84 pada ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau menemukan kediaman Tuhan yang menjadi tempat bagimu, maka saya pastikan engkau akan mengalami sukacita dan damai sejahtera, karena disitulah engkau akan menerima penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam hidupmu. Apa yang dikatakan oleh pemazmur pada ayatnya yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini merupakan satu ungkapan pemazmur karena dia menemukan akan kediaman Tuhan. Itulah yang membuat dia merasa bahwa rumah Tuhan, kediaman Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Karenanya ayat yang berikutnya dia katakan, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Orang fasik di sini adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Artinya, terkadang ada banyak orang, dia lebih senang untuk pergi berpesta atau dia lebih senang melakukan aktivitas-aktivitasnya daripada dia hidupnya mau beribadah kepada Tuhan. Artinya membangun hidupnya dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu dengan demikian dia tidak akan pernah menemukan kediaman Tuhan di dalam kehidupannya. Sekali lagi saya katakan bagi saudara, ini tidak berbicara soal fisik gedung, tetapi di alam rohani saudara akan mengalami kediaman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pastikan setiap kita beribadah, membaca Alkitab, mendengarkan firman, kita akan menemukan kediaman Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya kalau engkau pergi beribadah, pastikan engkau temukan kediaman Tuhan di situ. Sehingga ketika engkau menemukan kediaman Tuhan, maka engkau bisa berkata seperti pemazmur dengan berkata, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Engkau tidak akan pernah melihat bahwa pergaulan-pergaulan yang hanya duduk-duduk di kafe dan sebagainya, yang hanya duduk cerita-cerita yang tidak bermanfaat, dalam tanda kutip, engkau hanya membuang-buang waktu. Engkau merasa bahwa itu tidak ada apa-apanya. Engkau akan merasa bahwa mendengarkan firman, membangun hidup dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, engkau akan melihat itu jauh lebih penting daripada engkau hanya duduk-duduk, membuang-buang waktu dan tidak menemukan Tuhan di dalamnya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita, marilah kita terus membangun hidup kita dengan Tuhan sehingga kita menemukan kediaman Tuhan. Ayatnya yang ke-12 katakan, kalau saudara dan saya menemukan kediaman Tuhan, maka dikatakan kita akan melihat Tuhan sebagai matahari dan perisai bagi kita. Artinya dia akan menjadi terang pada jalan hidup kita. Matahari menggambarkan terang dan dikatakan dia akan menjadi perisai bagi kita. Apa yang dimaksudkan dengan perisai? Perisai adalah dia akan melindungi kehidupan kita dari panah-panah si jahat. Dia akan menjadi pelindung bagi hidup saudara dan saya. Kalau dia menjadi pelindung bagi saudara dan saya, apa yang akan kita takutkan dengan hidup ini? Kita tahu bahwa di bulan Agustus ini kita ada dalam masa-masa kesulitan ekonomi, bahkan pangan. Kita ada di dalam masa-masa yang sangat menjadi tanda tanya bagi kita tentang perjalanan ini. Tapi saya pastikan firman Tuhan terus mengajak saudara dan saya, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan, belajar untuk terus melihat Tuhan, sehingga Tuhan akan menjadi matahari dan perisai bagi perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak akan ada dalam ketakutan, kita tidak akan ada di dalam stres. Mungkin keadaan susah, mungkin situasi sulit, mungkin keadaan kita tidak mengenakan, tapi saya katakan kita akan mampu mengalami dan melihat Tuhan sebagai matahari dan perisai bagi kita.
Oleh karena itu, bangun hidup saudara terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita terus melihat bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita akan berkata seperti pemazmur bahwa lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara yang terus rindu untuk menemukan rumah Tuhan. Dia akan memberikan saudara hati untuk saudara bisa terus memiliki rasa rindu untuk menemukan rumah Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk terus menemukan kediaman-Mu, agar kami terus melihat dan mengalami kehidupan yang Kau berikan bagi kami, Engkau sebagai matahari dan sebagai perisai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu bukan sekedar perkataan, tapi itu kehidupan yang kami dapatkan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.